Salve sahabat Katolik dimanapun kita berada. Kali ini kita akan mendengarkan pengajaran dari Romo Cafe terkait pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, pertanyaannya ialah, mengapa disebut pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Seolah-olah bernada positif, tetapi ketika buah dari pohon itu dimakan, justru malah mendatangkan kematian bagi manusia. Oleh karena itu, bagaimana Alkitab dan ajaran gereja menjawab hal ini? Apa kira-kira konsekuensi dari ketidaktaatan manusia terhadap perintah Allah? Mari kita simak dengan seksama penjelasan yang diberikan oleh Romo Cafe dalam video ini. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Semoga kita memperoleh pengertian dan pemahaman yang lebih mendalam tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pertanyaannya gimana? Yang menyebabkan Hawa tidak taat dan kemudian memakan. Kemudian dijelaskan itu adalah pohon pengetahuan yang benar. Nah, mengenai pohon yang pengetahuan yang baik dan benar. Kenapa statementnya pengetahuan yang baik dan benar? Seolah-olah itu positif, tetapi ketika diambil berakibat kematian. Ini saya belum paham sesuatu yang positif. Baik dan jahat. Mereka Pak. mau baik dan jahat, Pak, bukan baik dan benar, Pak. Baik dan jahat, Pak. Iya, maaf. Baik dan benar. Baik dan jahat. mereka mau seperti Tuhan, begitu. Dosa paling besar adalah mau seperti Tuhan. Kesombongan ya. Tuhan. Oke, kesombongan ya, mau seperti Tuhan. Tetapi ini kalau menjadi lagi anak, makanya dari situ, dari kejadian ini menjadi permusuhan nanti kan, antara perempuan itu dengan itu. Tetapi ini pengetahuan akan Tuhan itu penting sekali. Ada hidup kekalmu adalah mengetahui Tuhan dalam pengertian ini penting sekali. Bagaimana ketika Yesus datang, mengetahui Dia adalah kehidupan kekal itu. Dan penting sekali di sini, kalau kita di Yohanes, nanti saya Yohanes 2. Itu Yohanes 7. Yohanes 2 ayat 7 atau 7 ayat 14. Antara itu dua. Yohanes 2 ayat 7 enggak ya? 7 14. Pengetahuan akan Allah adalah keselamatan. Iya. Mengenal Allah. Pada waktu pesta itu sedang berlangsung. 7. Yohanes 7 ayat 14. Iya. Pada pesta Atau, itu 7 32-nya gimana? 32-nya orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai Dia. Dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh. Tidak. Tadi saya bilang 7 atau apa tadi? 17 ayat 3. 17. Maaf ya. Iya. Siapa yang mengenal Allah mendapatkan hidup kekal. Dari ayat 3. Okay? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke, yang dosa pertama, mau jadi seperti Allah. Yang kedua, inkarnasi mengantar kita kepada mengantar kita kepada sebuah perjalanan keselamatan untuk mengenal Allah. Barang siapa melihat aku, melihat Allah. Dalam pengertian itu. Kalau di perjanjian lama, barang siapa melihat aku akan mati kan? Ya. Barang siapa menyebut nama Allah akan mati. Karena itu setiap kali mereka bertemu dengan kata Yahweh, mereka harus merubahnya jadi Adonai. Ya. Elohim. Karena tidak bisa disebut nama Allah Yahweh. Jangan menyebut nama Allah Tuhanmu tidak dengan hormat. Karena akan mati. Karena itu dalam pengenalan, tapi dalam perjanjian baru penting banget. Kenapa? Karena mengenal Allah adalah jalan ke keselamatan. Baca ulang ayat itu, penting sekali deh. 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke. Dan penting sekali pengenalan akan Allah yang menghendaki semua orang selamat. 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki semua orang selamat dan apa? Ya.
awasilah dirimu sendiri. 1 Timotius 4:16 ya? 2 ayat 4. Oh, 1 2 ayat 4. Oke. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dan untuk ini penting sekali, Ignas, di dalam perjanjian lama, di dalam kejadian, maksudnya menyamakan diri dengan Allahnya akan mati. Tetapi di sini, melalui Yesus, mengenal Allah adalah sebuah keselamatan. Karena dia mau supaya semua orang selamat dan sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Pertanyaan kita, bagaimana dan melalui mana kita sampai kepada pengetahuan akan kebenaran untuk selamat? Ignas, melalui apa? Hanya satu, melalui gerejanya yang didirikan Yesus. Melalui gereja. 1 Timotius 3 ayat 15. Gereja adalah tiang dan tiang dasar dan tiang penyangga kebenaran. Melalui gereja, Efesus 3 ayat 10. Siapa yang harus meneruskan pelbagai nubuat? Dew. Ya. Di 1 Timotius 3:15 dulu bagaimana, Romo? Enggak. Itu sudah sebut Langsung dulu saya sudah ayat sama-sama. Sekarang Efesus 3 ayat 10. Siapa yang harus meneruskan pelbagai nubuat itu? Oke. Supaya sekarang oleh jemaat, saya rubah ini. Supaya sekarang oleh gereja diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sesuai dengan maksud abadi, maksud dari awal ya Ignas. Ya. Keselamatan untuk manusia di dalam Yesus Kristus. Karena itu jangan main-main. Gereja, dasar, fondasi, dan tiang penyangga, kebenaran, dia harus meneruskan pelbagai nubuat, dan sekarang kemuliaan itu harus diberikan di dalam gereja dan Yesus Kristus. 3 ayat 21-nya. Yang sama. Bagi dialah kemuliaan di dalam gereja dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ignas. Jangan main-main dengan gereja. Mantap, terima kasih. Baru banget ilmunya. Terima kasih Romo. Saya dapat banyak melalui. Saya hamba kecil, saya tidak tahu apa-apa Kak Ignas. Terima kasih teman. Nah, teman-teman Katoliku dimanapun berada, itulah penjelasan singkat, padat, dan jelas dari Romo Cafe. Tadi kita sudah mendengar bahwa dosa paling besar adalah menjadi sama seperti Tuhan. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa dosa itu sebetulnya tidak hanya sekedar perbuatan jahat belaka, tetapi dosa adalah pemberontakan melawan Tuhan. Manusia ingin menjadi sama seperti Tuhan, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kalau kita analogikan dalam kehidupan sehari-hari, hal itu dapat kita samakan dengan ketika kita ingin menjadi presiden. Maka kita akan memberontak atau mengkudeta Presiden Prabowo agar kita bisa menjadi presiden. Nah, kudeta adalah bentuk pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Begitu juga dengan pemberontakan melawan Allah. Karena itu, dosa terbesar manusia adalah pemberontakan melawan Allah. Namun, kendati demikian, Allah ingin agar semua orang selamat dan sampai pada pengetahuan akan kebenaran. Itu sebabnya, Allah ingin menampakkan wajahnya kepada manusia melalui Yesus Kristus putranya, agar manusia selamat. Hal ini berbeda dengan perjanjian lama di mana semua orang yang melihat Allah akan binasa. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa Allah yang kita imani itu menghendaki agar manusia yang telah jatuh ke dalam dosa sehingga kehilangan kemuliaan Allah dan terpisah dari Allah itu diselamatkan dari kematian kekal dan memperoleh hidup kekal. Itu sebabnya pengorbanan Kristus di kayu salib menjadi sangat penting. Pertanyaannya adalah apakah kita mau menerima keselamatan itu? Atau malah menolak keselamatan itu. Jika kita menolak, maka kematian kekal sedang menanti kita. Tetapi jika kita menerima keselamatan itu, maka kehidupan kekal yang akan kita terima. Dan hubungan kita dengan Allah yang semula terputus oleh dosa, didamaikan kembali melalui Kristus Yesus Tuhan kita.
Semoga Tuhan memberkati kita dan selamat memasuki Trihari Suci untuk kita semua, sahabat-sahabat Katolik dimanapun kita berada. Mari terima kebenaran di dalam Kristus Yesus sehingga Dia mampu membawa kita kepada terang Kristus. Dia mampu membawa kita kepada kehidupan kekal bersama Allah Bapa di surga. Salve, salam, selamat merayakan Hari Raya Kamis Putih, Jumat Agung, dan Hari Raya Kebangkitan Kristus untuk kita semua umat Katolik dimanapun kita berada. Amin.